Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Low, Justice Reverse, perselingkuhan nih. Six of Pentacles. Oke, kalau aku lihat ada seseorang yang merasa bahwa dia beruntung banget ketemu dengan kamu karena kamu adalah seseorang yang selalu mendukung dia, selalu bersikap baik terhadap dia walaupun dalam keadaan apapun kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu mendukung dia seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa karena mungkin sikap baikmu inilah ya sehingga kamu itu banyak mendapatkan teman-teman baru ya, banyak mendapatkan orang-orang berteman dengan orang-orang yang baik seperti itu karena kamu orang yang tulus, kamu orang yang murah hati. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa kamu itu orang yang benar-benar penuh dengan kasih sayang, sayang banget sama dia, selalu memberikan dia banyak kebaikan seperti itu. Bahkan menurut dia kamu ini orang yang selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan di hubungan kalian. Kamu yang lebih banyak effort di sini. Dia rasa kamu yang selalu kayak memperjuangkan hubungan ini agar mencapai suatu tujuan yang kamu harapkan. Misalkan harapan kamu ya menikah, kamu effort banget terhadap dia, entah apa yang kamu lakukan, pokoknya effort banget agar gimana caranya hubungan ini sampai ke pernikahan, seperti itu ya. Bahkan sampai-sampai kamu itu selalu memberi dukungan baik secara emosional maupun ekonomi terhadap dia. Kalau misalkan kemarin dia punya bisnis baru gitu ya, mungkin kamu memodali dia atau investasi di bisnis dia seperti itu ya, atau misalkan kamu menyekolahi dia seperti itu ya, karena kalau aku lihat benar-benar kamu itu selama ini selalu mendukung dia baik secara emosional maupun ekonomi gitu ya, karena memang harapan kamu sama dia itu pengen mencapai suatu tujuan ya, misalkan contohnya pernikahan gitu ya, nah kayak gitu. Tapi sayangnya aku lihat ternyata si dia ini tidak pernah menghargai kamu atau tidak pernah hadir untukmu sehingga kamu merasa selama ini kamu ngerasa kesepian. Kamu selalu merasa seperti ditinggalkan, dicuekin, tidak diperlakukan dengan baik. Pokoknya kamu ngerasa kayak berpasangan tapi serasa single atau kamu berharap atau ketergantungan dalam hal perasaan terhadap dia tapi dianya selalu nggak ada untukmu sehingga aku lihat di sini selalu ngerasa kesepian kamunya. Terus itu juga aku lihat dia nggak bisa menjaga keseimbangan di hubungan kalian. Dia selalu lupa untuk melakukan timbal balik atau effortin kamu deh kayak gitu ya. Dia selalu lupa atau nggak bisa menyeimbangkan di hubungan kalian. Bahkan mungkin selama ini pun ya dia tuh kayak nggak tahu terima kasih, tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasihnya terhadap kamu seperti itu. Udah banyak yang kamu lakukan untuk dia, kamu berikan untuk dia, tapi mungkin dia nggak mengucapkan terima kasih ya, atau sikapnya yang menunjukkan seperti tidak berterima kasih seperti itu ya. Oke, King of Swords Reverse.
berarti kamu ini berdealing dengan seseorang yang berbahaya ya. Atau bisa jadi ternyata kamu dengan dia ini belum berpasangan, masih sekedar teman ya, teman tapi mesra atau hubungan tanpa status ya. Sehingga dia ini diindikasikan sebagai teman yang berbahaya. Orangnya kasar, orangnya agresif ya. Dia ini orang yang gampang sekali dikuasai oleh emosi, bahkan orang yang gampang emosian, dan apa ya, kalau aku lihat gampang kehilangan kesabaran, cuman gara-gara masalah-masalah sepele seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu memang berencana untuk menjalin keluarga bersama dia, ya kamu ingin berkeluarga sama dia, ini bukan pertanda yang baik untukmu ya. Karena aku lihat memang ada indikasi dia ini bisa menjadi sosok pasangan yang tidak selalu hadir untukmu, atau dia ini sudah menjadi sosok ayah yang selalu nggak bisa bertanggung jawab untuk keluarganya, atau mungkin dia bertanggung jawab terhadap keluarganya tapi dia tidak pernah hadir untuk keluarganya gitu ya. Atau bisa jadi juga ada ketidaksuburan dari si dia gitu ya. Tapi ini lebih banyak ya, mungkin dia duda atau dia masih pasangan orang lain atau pasangannya kamu bisa jadi, tapi dia nggak pernah ada untuk keluarganya. Dia meninggalkan keluarganya begitu saja. Dia apa ya? Dia masih suka kilar-kilir, masih suka flirting sana flirting sini, selingkuh sana selingkuh sini, kayak gitu. Ya, jadi nggak pernah ada untuk keluarga seperti itu ya. Ten of Pentacles. Oke, aku lihat kamu dengan dia ternyata selama ini ada ketidakpastian. Itu tadi ya, mungkin kamu sudah menganggap dia pasangan, tapi ternyata kalian ini belum ada confess gitu loh, bahwa kamu ini pasangan sahnya atau kamu pacarnya ya, atau kamu tunangannya, nggak ada confess kayak seperti itu. Tapi kamu mungkin sudah berharap atau sudah terlalu apa ya, berimajinasi bahwa dia ini pasangannya kamu. Jadi aku lihat kayak ada ketidakpastian di hubungan kalian, terus juga aku lihat banyak sekali ketidakstabilan di hubungan ini, akhirnya kalian berpisah seperti itu ya. Dia mungkin selama ini selalu menggantungmu ya, dia selalu tidak memberikan kepastian kepada kamu, tapi juga nggak mau ngelepasin kamu seperti itu. Tapi aku lihat namanya sekarang ya sudah berpisah ya. Aku lihat hubungan kamu dengan dia itu ada akar yang goyah atau hubungan yang gampang goyah ya. Jadi dia mungkin selama ini selalu gampang sekali meninggalkan kamu, demi tujuan-tujuan dia yang egois. Misalkan dia ternyata kenalan sama orang di luar sana yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, lebih kaya dari kamu, maka dia akan gampang sekali udah ninggalin kamu, memilih yang lain. Seperti itu ya. Sehingga karena kamu tahu orangnya seperti ini, akhirnya kamu merasa tidak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian bisa jangka panjang seperti itu. Akhirnya aku lihat di sini juga ternyata kamu dengan dia, atau bisa jadi memang dia punya konflik ya, atau bisa jadi memang ada perselisihan tentang perkawinan di sini. Mungkin dia memang lagi berselisih atau bertengkar dengan pasangan sahnya, terus menjalin hubungan dengan kamu seperti itu ya. Atau bisa jadi di saat itu ketika dia masih bersama kamu, dia ini lagi ada masalah tentang keuangan ya. Dia ini lagi punya tekanan yang begitu besar terhadap kewajiban finansial dia. Bisa jadi dia mungkin punya hutang piutang ya yang harus diselesaikan, yang harus dilunasi, atau bisa jadi kewajiban finansialnya mungkin dia menjadi sosok apa itu namanya, pemberi nafkah keluarga, atau ya kalau misalkan dia sudah bercerai ya dan dia punya anak, mungkin dia harus membayar tanggungan biaya kehidupan anaknya setiap bulannya dan sebagainya ya. Jadi kalau aku lihat itu masalah-masalah yang sebenarnya ada di hidup dia ketika dia masih bersama dengan kamu. Makanya di sini ketika kenal sama kamu, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik banget gitu ya, dia nyadar kamu itu terlalu baik, apa sih, orang yang sangat baik banget gitu loh. Apalagi di sini kan kamu udah dermawan, jadi mau ngebantuin dia kan secara ekonomi gitu.
Four of Wands, ya hubungan yang kamu jalani selama ini dengan dia itu benar-benar terasa sulit banget ya, kamu ngerasa sulit banget menjalani hubungan dengan dia, bahkan pemikiran kamu itu penuh dengan hal-hal negatif tentang dia, tentang hubungan ini ya, kamu selalu berpikir bahwa dia selingkuh, bahwa dia bohong, bahwa dia begini, bahwa dia begitu gitu ya, pokoknya kamu nggak tenang, nggak nyaman dengan pikiranmu saat menjalani hubungan dengan dia, kamu nggak bahagia, hubungan ini kurang harmonis, hubungan ini kurang atau tidak ada kebahagiaannya lah ya, tidak bahagia setiap kamu menjalani hubungan dengan dia. Bahkan keluarga dan orang-orang terdekatmu pun merasakan bahwa hubungan kamu dengan dia ini nggak stabil gitu loh ya, akhirnya itu aku lihat di sini ada kegagalan ya di hubungan kalian, bahkan mungkin ya keluarga atau orang-orang terdekat kalian yang tahu hubungan kalian juga udah memprediksi bahwa ini kayaknya hubungan kamu dengan dia bakalan selesai deh, bakalan gagal deh, seperti itu ya. Ditambah lagi juga kamu dengan dia sering sekali berselisih, sering sekali ada kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan ini, ditambah lagi miskomunikasi, kesalahpahaman, sehingga kamu dan dia merasa bahwa seolah-olah kalian ini udah nggak cocok lagi gitu, atau seolah-olah kalian ini tidak cocok satu sama lain kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat karena ada rasa ketidakamanan yang kamu rasakan saat menjalin hubungan dengan dia, inilah alasan mengapa hubungan kalian berakhir. Kamu merasa menjalani hubungan dengan dia itu terasa pahit, terasa sulit, sakit banget gitu ya. Dan akhirnya aku lihat ya kamu mengambil keputusan, ya entah ini kamu atau dia yang mengambil keputusan untuk akhirnya mengambil suatu tindakan atau keputusan merubah hubungan ini untuk selamanya. Yang tadinya kamu effort, yang tadinya kamu tuh bucin-bucin, yang tadinya tuh kamu gak mau banget ya ngelepasin dia, tapi sekarang aku lihat kamu dengan tegas, mantep, yakin kalau udah diakhiri aja. Aku nggak kuat gitu ya, udah capek gitu, udah sakit banget ya. Jadi keadaan atau kejadian atau situasi hubungan kamu dengan dia saat ini sudah benar-benar berubah. Yang tadinya selalu di-effortin, yang tadinya selalu dibucinin, sekarang udah nggak ada lagi bucin-bucinan gitu. Apalagi di sini ada justice ya, ternyata ada perselingkuhan yang udah ketahuan sama kamu ya, ucuk-ucuk dia selingkuh, abis itu ketahuan sama kamu, pas ketahuan, kamu mungkin mengkonfirmasi ke dia, kamu bertanya sama dia, tapi dia seolah-olah tidak mau disalahkan, seolah-olah perselingkuhan yang dia lakukan ini bukan suatu kesalahan gitu, bukan suatu dosa gitu ya. Dia menganggap ya kayak mungkin wajar, harusnya bisa dinormalisasi, bisa seperti itu. Tapi ya kamu karena dia justru tidak merasa bersalah, justru dia tidak meminta maaf, tidak mau memperbaiki keadaan atau memperbaiki hubungan dengan kamu, akhirnya ya udah kamu mengambil keputusan dengan sendiri ya, mau dia setuju atau enggak, pokoknya ya udah kita berakhir. Gitu aku lihat di sini. Karena ya kamu udah kecewa. Terus itu pas kamu konfirmasi juga dia tidak mau mengaku salah atau tidak mau mengakui kalau dia selingkuh ya. Tapi ini lebih banyak aku lihat tidak mau mengakui kalau perselingkuhan yang dia lakukan ini salah gitu ya, dia tidak mau meminta maaf. Ya udah kamu kecewa atas tanggapan dia atau jawaban dia, sikapnya dia, akhirnya ya udah aku lihat di sini kamu mengambil keputusan memilih untuk meninggalkan dia, pergi dari dia, seperti itu ya. Kamu udah kesal banget, aku lihat di sini udah kecewa banget sama dia. Oke, King of Pentacles, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Silahkan disituasikan saja. Tapi yang aku lihat di sini, ada seseorang yang merasa belum mencapai suatu kepercayaan diri atau kesenangan dan konsistensi yang diinginkan dalam hubungan kalian, gitu ya. Karena ada suatu akar masalah di pasangan kamu gitu ya. Jadi bisa jadi kamu selama ini udah bertahun-tahun ngejalanin hubungan dengan dia, udah lama lah ya, entah sekian berapa lama kamu menjalani hubungan dengan dia, tapi kamu belum pernah merasakan kayak percaya diri gitu menjalani hubungan dengan dia ya, kayak percaya diri bahwa dia nggak bakal selingkuh, percaya diri bahwa dia bisa setia, percaya diri bahwa dia akan hanya setia padamu. Itu aku lihat di sini kamu nggak ada rasa percaya dirinya. Terus juga kamu nggak merasa senang menjalin hubungan dengan dia.
ada senangnya, tapi lebih banyak sedihnya, lebih banyak menderitanya seperti itu. Bahkan untuk konsistensi hubungan ini bisa langgeng, itu juga aku lihat tidak kamu rasakan. Walaupun hubungan ini atau kenalnya sama dia itu udah cukup lama. Ya, menjalin interaksi atau hubungan dengan dia itu udah lama. Ya, jadi ada di mana apa yang kamu inginkan dalam hubungan ini tidak tercapai akibat dari masalah yang selalu dibuat oleh si dia, si pasanganmu. Dan aku lihat di sini masalah itu adalah tentang kecemburuan, keegoisan, manipulatif, serta perilaku yang selalu mendominasi. Ya, dia selalu mendominasi kamu, dia selalu ngatur kamu. Kamu harus ngikutin apa maunya dia. Dia harus diprioritaskan, dia harus didengarkan. Pokoknya suara dialah yang paling benar di hubungan ini, seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seorang pria yang lebih tua dari kamu, atau kamu dengan dia usianya beda ya, nggak ada yang seumuran di sini antara kamu dengan dia. Ada yang lebih tua, entah itu kamu yang lebih tua dari dia atau dia yang lebih tua dari kamu. Nggak masalah antara pria atau wanitanya. Ya, dan walaupun di sini dia usianya sudah lebih tua dari kamu, tapi dia orang yang belum seimbang, belum stabil, ya, orangnya sembarangan, ya, orangnya nggak sabaran, orangnya sembrono, nggak bisa dipercaya, belum stabil, tidak pernah bisa mendukung kamu. Terus itu orangnya nggak pernah bisa bersikap jujur, mungkin dia penipu atau ya mungkin menipu kamu, entah menipu orang lain juga. Dan dia itu mungkin orang yang suka ke dunia malam, ya, melakukan prostitusi, ya, atau kalau nggak melakukan prostitusi berarti ya itu mungkin dia memang nggak setia orangnya, suka selingkuh, dia punya wanita simpanan atau pria simpanan. Silakan disituasikan saja ya. Terus juga aku lihat di sini dia orang yang konsumtif banget gitu ya. Orangnya tamak, orangnya suka males-malesan, suka berjudi, atau bahkan ya kombinasi dari itu semua gitu ya. Dia orang yang mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Ya, jadi mungkin bisa jadi dia ini sudah menikah, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap anaknya atau istrinya atau suaminya gitu ya. Dia meninggalkan pasangan dan anak-anaknya gitu. Entah itu sah dengan cerai ataupun tidak. Tahu-tahu udah ya nggak bertanggung jawab aja dengan pasangan dan anaknya. Seperti itu ya. Orangnya kejam, orangnya tidak berperasaan ya, orang yang bisa menggunakan uang untuk memanipulasi pasangannya atau orang yang dia inginkan atau selingkuhannya atau siapalah ya, pokoknya di situ siapa yang dia mau itu dia akan manipulasi dengan uang untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kayak gitu ya, entah itu dalam hal seks yang dia inginkan, dia akan manipulasi pasangannya dengan uang, seperti itu ya, atau selingkuhannya, atau ya itu tadi si prostitusinya itu. Ya, I don't know ceritanya yang pasti seperti apa di antara kalian, tapi garis besarnya seperti ini gitu ya. Silakan disituasikan saja karena ini kan pembacaannya general. Ya nggak ada dua.
Oke, kalau aku lihat saat ini ya, setelah kejadiannya sudah seperti ini ya, dan dia sudah berpisah dengan kamu, kamu sudah tidak lagi untuk dia, kamu tidak lagi cari-cari dia, kabar dia, ingin cari tahu kabar dia. Ternyata di sini dia selalu kepikiran kamu, selalu ada memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian itu masih dia ingat ya, atau bahkan terngiang-ngiang di pikiran dia. Dia selalu mengenang pahit manisnya menjalani hubungan dengan kamu. Dia masih selalu ingat itu, nggak bisa dia lupain sampai sekarang ya. Aku lihat di sini dia masih merasakan atau mengingat memori-memori pahit manisnya menjalani hubungan dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini uh, ada apa ya, ada rasa ingin membuka hati kepada kamu, tapi situasinya nampaknya sudah rentan ya. Dulu kan dia kayak mungkin belum bisa ya menerima kamu atau membuka hati untuk kamu, dan cuekin kamu ya, sikapnya selalu cuek sama kamu, dingin sama kamu, kayak tidak menghargai kamu. Bahkan ya mungkin hanya dekat sama kamu itu untuk memanfaatkan apa yang dia mau saja. Nah, sekarang ketika sudah berpisah kayak gini, barulah dia ingin membuka hati untuk kamu, menerima kamu lagi, ya, dan ingin mendapatkan empati lagi dari kamu. Tapi dia lihat situasinya sudah rentan saat ini. Kenapa? Ya karena kamu udah kecewa banget, kamu udah marah, kamu udah sakit hati banget lah sama dia, udah terluka banget sama dia, sehingga menurut dia ini rentan hubungannya. Kalau misalkan dia mau datang lagi, takutnya nanti dia kena damprat sama kamu, kena marah sama kamu, kena caci makian dari kamu dan sebagainya ya. Entah apa yang akan kamu lakukan, pokoknya intinya dia ngerasa kamu nggak akan selembut atau sebaik dulu lagi atau welcome dulu lagi gitu. Jadi dia ngerasa situasinya ini rentan, takut dia mau datang lagi sama kamu. Pengen ya, di sini kan dia mau open heart ya, dia mau membuka hati ke kamu. Tapi bukan mau membuka hati ya, dia sudah membuka hati. Dia ternyata menyadari kalau dia suka sama kamu, tapi situasinya rentan, situasinya gawat darurat ini gitu loh. Ya, kalau dia macam-macam, kalau dia salah langkah, kalau dia tidak bisa meyakinkan kamu, tidak bisa mempengaruhi pikiran kamu lagi, waduh, abis dia sama kamu, kayak gitu loh ya. Atau ya bakalan kamu tolak mentah-mentah seperti itu, karena aku lihat di sini memang masih ada perasaan loyal terhadap kamu ya, loyalitas maksudnya ya, loyalitas terhadap kamu maksudnya dalam perasaan ya, perasaan dia itu ya masih ada untuk kamu gitu, perasaan dia hanya untuk kamu, dia mempercayai bahwa ya perasaan ini untuk kamu gitu. Terus juga dia, aku lihat mungkin selama ini kayak ragu-ragu sama kamu atau kayak nggak percaya gitu ya sama kamu. Dia mungkin berpikir dulu kamu itu mendekati dia karena ada maksud tertentu, mungkin hanya ingin memanfaatkan dia atau, cuman untuk ngecengin, bukan ngecengin ya, apa sih sebutannya ya, cuman untuk ngebuat dia baper aja abis itu pergi misalkan ya. Mungkin dia punya, punya trauma isu dan sebagainya gitu ya, sehingga dulu mungkin kenapa dia belum membuka hati ke kamu itu ya karena itu, karena dia masih belum yakin sama kamu, masih ragu. Nah sekarang dia percaya bahwa kamu itu orang yang tulus, bahwa kamu itu orang yang sayang banget sama dia, cinta banget sama dia gitu. Makanya di sini dia sekarang baru nyadarin kalau perasaan dia itu udah nyantolnya ke kamu gitu ya. Makanya di sini dia membuka hati. Makanya loyalitas perasaan dia hanya ke kamu. Dia percaya bahwa kamu orang yang bisa diandalkan, orang yang setia, orang yang tulus sama dia, cinta sama dia, seperti itu. Oke. Kemudian aku lihat di sini dia udah terobsesi sama kamu, dia udah terobsesi sama kamu, dia sudah tergila-gila sama kamu, dia benar-benar memuja kamu, dia udah kecanduan banget deh. Ya dia udah kecanduan banget sama kamu. Ya jadi walaupun saat ini sudah berpisah kamu dengan dia masih kecanduan. Makanya di sini dari awal sampai kartu keempat ini tentang perasaan dia yang masih stay sama kamu. Pokoknya kamu yang ada di hati dia, kamu yang dia sukai, kamu yang dia mau, kamu yang dia cintai, itu ya dari kartu
yaitu keempat kartu ini ya. Ada memories, open heart, loyalty, obsession ya. Jadi benar-benar yang aku lihat dia udah kecanduan banget, udah tergila-gila banget sama kamu, udah memuja kamu lah ya, udah terobsesi banget sama kamu. Karena kalau aku lihat sekarang ya dia itu sudah mendalami kamu, sudah mendalami situasi, sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di hubungan ini, dan apa niatnya kamu itu sebenarnya orangnya aslinya seperti apa, bibit-bibit bobotnya kamu seperti apa. Intinya dia sudah dari mendalami situasi, hubungan, dan niatnya kamu atau diri kamu ya. Kenapa kamu itu datang ke dia, niatnya apa, orangnya seperti apa. Setelah mendalami ini semua, ceritanya, situasinya, aku lihat di sini dia sudah mulai menilai betapa pentingnya diri kamu bagi dia. Dia sudah mendapatkan kesadaran bahwa oh ternyata aku salah paham, oh ternyata aku hanya curiga sama kamu, oh ternyata kamu itu benar-benar tulus, oh ternyata kamu itu benar-benar sayang sama dia, tidak ada maksud tertentu yang hanya untuk menyakiti dia, tidak gitu ya. Jadi di sini aku lihat setelah dia mendalami ceritanya, sudah dia mendalami keadaannya, di sini dia menilai ya, sudah mulai menilai ternyata betapa pentingnya kamu bagi hidup dia ya. Dan di sini aku lihat sudah ada kesadaran. Kemudian aku lihat di sini ada past life. Oke, ada deja vu. Berarti ada situasi yang berulang, ada pola yang berulang ya. Jadi ternyata ini adalah karmic lesson ya. Jadi ada pembelajaran karma. Nah, jadi ada situasi yang selalu berulang. Misalkan dia selingkuh, berulang kali selingkuh, dimaafin lagi sama kamu, diterima lagi sama kamu, selingkuh lagi, pisah lagi, minta maaf, dimaafin, balikan lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus. Akhirnya dari setiap kali dia selingkuh itu ada karma gitu ya. Makanya di sini ada karmic lesson, ada pembelajaran karma gitu. Jadi apapun situasi yang pernah dia lakukan, mau itu situasi baik ataupun buruk, pasti dapat karmanya. Aku lihat di sini. Dan ini kebanyakan kan ceritanya tentang perselingkuhan dia ya, perselingkuhan dia, terus itu juga meninggalkan pasangan dan anak-anaknya. Ya pokoknya perilaku yang nggak baik. Berarti kalau aku lihat di sini dia mendapatkan karma-karma buruk, lebih banyak karma-karma buruk yang dia dapatkan. Misalkan mungkin akhirnya yang apa ya, mungkin dalam hal rezeki, dalam hal uang itu seret ya. Itu tadi bisa jadi mungkin dia punya hutang ya, bingung harus nyelesain utangnya gimana, lunasin utangnya gimana. Itu salah satu karma. Terus mungkin juga dia dikhianati dan sebagainya, dia ditipu oleh orang lain dan sebagainya. Ya pokoknya hubungan kamu dengan dia memang ada pola yang selalu berulang kali terjadi. Ya ceritanya gitu aja sama ya, walaupun mungkin orangnya berbeda-beda tapi ceritanya sama gitu-gitu terus ya, selalu berulang. Ada deja vu soalnya di sini ya. Jadi ada pengulangan situasi, ada pola yang berulang. Nah, setiap pola yang berulang ini namanya dia lebih banyak melakukan hal-hal yang menyakiti kamu, akhirnya mendapatkan karma, pembelajaran karma. Dan karmanya lebih banyak karma yang ya ya namanya karma lesson, karmic lesson, berarti pembelajaran karma yang mengajarkan dia biasanya sakit. Karena di sini justice-nya reverse, dia selingkuhin kamu gitu ya. Jadi tapi dari karma yang menyakitkan itu memberikan pembelajaran kepada dia. Oh kalau selingkuh tuh ya akhirnya dia dibalas juga dengan perselingkuhan atau dengan keuangan yang seret atau apalah gitu ya. Aku lihat di sini. Oke, ada silence di sini. Berarti aku lihat dia ngerasa kesepian ya. Dia ngerasa sunyi, dia kesepian karena kamu sudah silent treatment dengan dia, kamu sudah tidak lagi ada interaksi dengan dia, kamu sudah bodoh amat sama dia. Dia merasa seperti dingin. Kamu dingin, kamu cuek, kamu seperti batu. Maksudnya itu keras kepala gitu ya. Kamu mungkin dia sempet kayak mungkin mencari lagi perhatian kamu atau datang ke kamu minta maaf atau gimana deh. Tapi kamu kayak udah keras kepala, udah kayak batu ya. Nggak mau luluh lagi sama dia, nggak mau lagi menerima dia. Atau sikap kamu sekarang kayak dia lihatnya tegas banget, kayak nggak mau lagi membuka hati untuk dia atau memaafkan dia, atau mungkin memaafkan tapi mungkin dia tidak mau menerima lagi atau tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu tidak mau lagi ada hubungan dengan dia dan sebagainya ya. Sehingga dia ngerasa situasinya benar-benar yang
seperti ada dinding di antara kamu dengan dia, seperti ada batasan, seperti dingin banget lah ya. Kamu dia lihat dingin banget, cuek banget gitu. Bahkan ini benar-benar yang kamu itu kayak tidak ada satu kata pun atau sepatah kata pun yang kamu ucapkan untuk dia. Silent treatment. Ya, seperti itu. Mungkin dia kemarin sempat misalkan lebaran kemarin minta maaf sama kamu, tapi nggak kamu bales. Ya, nggak kamu bales, nggak kamu read, ya kamu nggak mengucapkan apapun untuk dia, semacam itu. Contoh aja contoh ya. Pokoknya di sini aku lihat no words, tidak ada kata-kata yang terucap dari kamu, sehingga dia ngerasa kamu kayak udah bersikap seperti batu, paham gak sih? Yang keras, keras, tegas, sulit untuk dihancurkan, sulit untuk diluluhkan kembali, sulit untuk dirubah sikapnya, dan bahkan kamu dia lihat kayak memasang batasan atau dinding yang tebal dan tinggi. Ya, jadi kayak memisahkan antara kamu dengan dia. Kalau dulu kan kayak gampang banget gitu ya. Dia selingkuh, minta maaf itu kayak gampang banget gitu. Datang aja ucuk-ucuk datang ke kamu minta maaf diterima lagi gitu ya. Kamu bahkan luluh lagi. Ini enggak gitu. Dia udah mencoba untuk minta maaf, nggak kamu ladenin, bodo amat gitu ya. Bahkan kamu tidak ya bersikap dingin lah, kamu tidak lagi peduli sama dia gitu. Oke, kalau aku lihat di sini dia rindu kamu ya, dia berharap kamu ada di samping dia saat ini. Ya, aku lihat karena ya ini kamu udah sedingin ini, kamu udah secuek ini, kamu sudah setidak peduli ini sama dia sehingga ngerasain yang tadinya di-effortin sama kamu, ngerasain yang tadinya selalu ada kamu di sisi dia, ini nggak ada, sehingga dia kangen momen-momen itu lagi. Dia merasa kehilangan banget kamu, dia ngerasa kesunyian, ya dia kesepian tanpa kamu saat ini. Jadi makanya di sini dia berharap kamu ada di samping dia saat ini. Dan satu lagi, I need you to help me. Nampaknya dia butuh bantuan kamu, say. Ya, entah ini dalam hal materi atau dukungan emosional. Ya, di sini aku lihat dia butuh bantuan kamu nih. Dia lagi minta pertolongan. Ya, pengen minta tolong sama kamu, pengen minta bantuan sama kamu. Ya, mungkin itu tadi yang ngebayarin utang ya, atau mau minjem duit lagi sama kamu untuk bayar utang yang lainnya gitu deh. I don't know. Tapi di sini dia butuh bantuan kamu saat ini. I wish you were mine. Ya, aku berharap kamu menjadi milikku. Ya, kenapa dia berharap kamu bisa menjadi milik dia? Karena ya dia lihat kamu yang paling ngertiin dia, paling baik sama dia, ya kan? Terus itu kamu yang selalu effort sama ke dia seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia berharap kamu bisa menjadi milik dia gitu. Terus itu juga ya mungkin dia udah dibuang dengan pasangannya, pasangan dia yang sah itu ya, yang pasangan dan anak-anak yang dia tinggalkan itu mungkin sudah tidak menerima dia lagi atau gimana, sehingga dia berharap kamu bisa menjadi milik dia gitu ya. Karena aku lihat saat ini benar-benar yang kesepian dia ya, silence, dia terasa dingin sendirian seperti itu, sunyi. Now is not the time. Oke, sekarang bukan waktunya. Dalam hal apa nih konteksnya? Mungkin untuk datang lagi ke kamu, untuk meluluhkan hatimu lagi. Karena aku lihat di sini dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia belum punya rencana, dia belum punya taktik yang jitu untuk menarik perhatian kamu lagi atau untuk bisa bersama dengan kamu lagi ya. Jadi makanya aku lihat mungkin tidak dalam waktu dekat dia akan datang ke kamu, tidak ya, karena now is not the time kata dia. Ini bukan waktu yang tepat ya, bukan waktu
sekarang bukan waktunya bagi dia untuk bertindak. Seperti itu ya. Atau bisa jadi dia sadar diri. Ternyata sekarang bukan waktunya bagi kalian ditakdirkan untuk bersama oleh Tuhan atau oleh semesta gitu ya. Iya, aku rasa ini kata-kata yang tepat ya. Nampaknya dia sadar diri, dia tahu bahwa nampaknya sekarang ini bukan waktu yang tepat bagi kalian ditakdirkan untuk bersama oleh semesta gitu ya, oleh Tuhan gitu. Kemudian, my love for you is stronger than ever. Cintaku padamu lebih kuat dari sebelumnya. Ya kan, kemarin dia tidak menghargai kamu. Kemarin kan saat kamu masih bersama dia, dia tidak peduli sama kamu ya. Dia mungkin masih ragu, masih nggak percaya sama kamu, curigaan. Apalagi di sini justice reverse, masih selingkuhin kamu gitu ya. Sehingga dia belum yakin dan belum menguatkan cintanya. Tapi setelah dia udah kehilangan kamu, barulah di sini dia kalang kabut, pusing nyariin kamu ya. Akhirnya cinta dia ya semakin lama semakin bertumbuh, semakin besar, karena dia udah ngerasa banget kehilangan kamu itu nggak enak. Ternyata dia sudah menyadari betapa pentingnya kamu di hidup dia, ternyata kamu bermanfaat, ternyata kamu berguna dalam hidup dia gitu ya. Jadi perasaan dia setelah kehilangan kamu, cintanya semakin membesar, semakin kuat sama untuk kamu, seperti itu ya. Jadi menurut dia cinta dia padamu lebih kuat dari yang sebelumnya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, bentar ya, tadi kartunya jatuh. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 16, 18, 26, 21, 20, 29, 5, 13, 28, 21, 4, 19, 36, 31, 9, 12, 17, 14, 3, 22, 10, dan 27. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Juli, Maret, Mei, Oktober, Desember, Juni, Februari, November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio anjing, sio monyet, sio kambing, sio kerbau, sio naga, sio ayam, sio ular, sio babi, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. A, U, I, V, L, G, W, P, C, Z, T, N, X, B, M, J, Q, F, E, R, H, O, dan S. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.